Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi atau memberi tanggapan tentang hasil drawing dari Shopee Cup 2026 yang kemarin sudah diundi ya di Jakarta, guys. Cukup mengejutkan kalau kita lihat hasilnya di sini. Ada sekitar 14 tim, guys. Dari masing-masing grup ada 7 tim. Masing-masing tim akan memainkan 6 pertandingan ya. Di grup A menarik, ada Derby Borneo nih, guys. Cuman lintas negara ya. Kuching City yang mewakili Malaysia akan berhadapan dengan Borneo FC Samarinda dari Indonesia. Ini akan sangat menarik. Mungkin perjalanannya tidak terlalu jauh. Saya nggak tahu apa mungkin bisa melalui darat. Mungkin bisa ya melalui darat karena masih satu pulau. Cukup menarik juga kita melihat nanti Kuching City akan seperti apa bermain di Asia. Saya rasa akan ada upgrade juga ya. Ada update beberapa pemain baru mungkin ditambahkan. Karena sekarang udah levelnya Asia ya. Saya rasa manajemen Kuching City juga nggak akan berdiam diri ya. Selain mempertahankan squad yang sudah ada, ya, chemistry yang sudah bagus, mereka mungkin akan menambal kekurangan-kekurangan di musim yang akan datang, guys. Ya, di grup ini ada Buriram tentu sebagai juara bertahan. Ini akan berat untuk Borneo FC. Dan kita belum tahu wakil dari Vietnam siapa yang akan menang nanti Vietnam Cup-nya. Tapi saya rasa Buriram akan dengan mudah ya. Mungkin perlawanan akan ada Ratchaburi sih. Saya rasa Ratchaburi adalah tim yang kalau nggak salah guys ya di Liga Thailand atau di apa yang berhasil mengalahkan Buriram juga guys. Ratchaburi ini dan pernah mengalahkan Persib Bandung juga di SCL2. Nah ini yang paling menarik di grup B guys. Ini saya bisa bilang grup neraka ya. Menariknya di sini Johor Darul Takzim itu tidak masuk ke pot 1 ya. Dia masuknya ke pot 2 bersama Ratchaburi FC. Justru pot satunya adalah Port FC. Port FC ini kalau nggak salah pemenang Liga Cup-nya atau FA-nya Thailand. Di grup B ini diisi oleh para jawara-jawara yang sangat menakutkan sekali. Mendengar suara dan namanya aja udah serem guys. Port FC, ya Port FC saya bisa bilang masih so-so lah ya untuk bisa dihadapi oleh Persib Bandung. Ini JDT ini guys. JDT ini yang cukup ngeri. Lion City Seller juga masih bisa dihadapi oleh Persib Bandung. Chong'an Hanoi ya mungkin agak di atas sedikit. KKR Swering juga mungkin akan memberikan sedikit perlawanan. Dan winner playoff 2-nya kalau nanti yang ada di grup B ini Manila Tiger udah cukup, bukan grup neraka lagi. Grup apa ya selain itu? Ya mungkin grup neraka lah istilahnya. Ya lebih menakutkan gitu. Saya rasa isinya adalah tim-tim terbaik di Asia Tenggara ya. Sebenarnya cukup ini guys ya, cukup nggak adil juga ya kalau kita lihat misalkan di grup A dan grup B yang isinya tuh juara semua, juara liganya semua gitu. Ya mungkin selain Port FC lah, Port FC bukan juara liga. Johor Darul Takzim juara liga, Lion City Seller juara liga, Chong'an Hanoi juara liga, PKR Swering juara liga juga, Persib Bandung juara liga juga. Saya rasa nggak ada keadilan di sini guys. Harusnya tapi kalau seperti itu harusnya nggak ada drawing ya kalau seperti itu ya. Mungkin harus ada regulasi baru, mungkin cara baru ya agar menghindari cara seperti ini. Ini sangat merugikan menurut aku di grup B ini. Juaranya semua, juara liga di ASEAN semua isinya di sini. Sebenarnya saya cukup pesimis, tapi saya rasa ini adalah pembuktian juga ya untuk Persib Bandung berhadapan dengan juara-juara di Asia Tenggara ini untuk menilai sudah di level mana gitu sebenarnya di Liga Indonesia ini. Walaupun kemarin di ACL tuh kita bisa lihat cukup bagus hasilnya. Di situ juga ada jagoan-jagoan dari Asia Tenggara ya. Ada Selangor waktu itu, ada Bangkok United juga, ada Lion City Seller juga, dan kita bertemu lagi di sini. Itu cukup mumpuni juga menurut aku. Tapi ini adalah tes yang lain karena saya rasa ini lebih bergengsi dari ICL tuh sih kalau kita lihat dari POV kawasan ya di Asia Tenggara ini gitu. Karena Asia Tenggara ini cukup berisik guys menurut aku netizennya. Kalau misalkan di sini kalah tuh bisa berisik juga, netizen bisa saling perang komentar gitu guys. Tentu pertandingan yang paling saya tunggu-tunggu adalah Persib Bandung berhadapan dengan Johor Darul Takzim. Saya ingin melihat ada strategi apa nanti ke depan Persib Bandung dalam
perekrutan pemain-pemain harusnya ada penggemukan ini ya, squad ya. Kalau kita lihat di musim kemarin tuh JDT di Liga Malaysia itu hampir 42 pemain. Sedangkan Persib itu 32 pemain. Kalau misalkan saya nggak tahu apakah ada pembatasan, sepertinya ada pembatasan dari I-League di Indonesia. Kalau nggak salah maksimal tuh 35 pemain ya. Dan Persib Bandung akan menghadapi 4 turnamen berbeda, Liga Super Indonesia, ada I-League Cup juga, kompetisi pendamping dari Liga Super Indonesia. Lalu ada Shopee Cup dan terakhir ada ACL tuh. Saya nggak tahu nanti akan kompetisi yang mana yang akan menjadi prioritas bagi Persib Bandung. Tapi ini menjadi lebih menggairahkan menurut aku untuk sepak bola di kawasan ya, adanya Shopee Cup ini guys. Walaupun sistemnya masih mengadaptasi dari IMF Cup, tapi menurut aku ini cukup memfasilitasi semua kontestan, semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini ya. Jadi mereka ada penambahan 1 slot lagi ini, jadi semakin memberi kesempatan untuk negara-negara kompetisi lain juga yang mungkin tadinya tidak diperhitungkan ya, seperti Brunei ataupun Laos dan yang lainnya guys. Dan saya rasa juga JDT dengan kekalahan kemarin ya di semifinal, saya rasa juga mereka akan mulai berpikir guys. Maksudnya rasa penasaran tuh ada gitu. Mereka kok Shopee Cup nggak bisa nih. Ada rasa dendam itu ada lah. Saya rasa ketika mereka kalah oleh Buriram dan mereka diberi kesempatan lagi untuk bertemu misalkan nanti, saya rasa mereka tidak akan melepas semudah itu juga saya rasa guys. Dan saya rasa JDT juga tahun ini akan bersungguh-sungguh untuk bisa merebut Shopee Cup ini guys. Ya kalau perkiraan saya mungkin guys ya, kalau perkiraan saya mungkin di grup A ini Buriram United mungkin akan nanti kalau Borneo FC Samarinda pemain-pemainnya masih sama atau tidak ada perubahan, saya rasa Borneo bisa berada di runner up. Walaupun saya rasa nanti dengan ketiga atau keempatnya mungkin beda-beda tipis ya selisih gol. Saya sih berharapnya Borneo gitu, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga nanti mungkin ada dari juaranya Vietnam ya. Kalau itu mungkin Namdim atau Nangdim ya. Kalau Nangdim mungkin masih bisa ada di posisi 2 guys. Nah di grup B ini yang cukup sulit. Kalau kita lihat di sini ya mungkin ada JDT dan Port FC yang akan ada di grup B. Tapi saya berharap sih Persib Bandung memiliki potensi untuk bisa ada di 1 atau kedua. Tergantung bagaimana strategi pembelian pemainnya nanti guys, bursa transfer ini ya. Kalau misalkan dia bisa menyesuaikan dengan standar yang ada di Asia Tenggara seperti Buriram dan Johor Darul Ta'zim, di mana mereka memiliki pemain dengan nilai transfer yang 20 miliar, 30 miliar, saya rasa Persib akan bisa bersaing. Kalau misalkan sama dengan musim kemarin, apalagi kalau kita lihat juga strategi pembelian pemainnya beberapa ada yang gagal ya. Raymond Tengki cukup gagal juga menurut aku, tidak sesuai dengan harapan. Lalu ada Castel juga gagal di situ. Beberapa pemain, William Barros juga tidak sesuai dengan kebutuhannya, banyak sekali hanya di awal-awal saja sebenarnya, tapi cukup membantu ketika ada di SCL tuh waktu itu, tapi kesini makin loyo gitu guys. Nah saya rasa Persib harus memperbaiki itu dari segi strategi pembelian pemainnya, harus lebih pintar lagi, dan jika itu bisa diatasi saya rasa Persib bisa ada di posisi kedua terbaik untuk bisa langsung ke semifinal. Toh kemarin juga sebenarnya di 2 musim sebelumnya PSM Makassar ada di sana di semifinal. Saya rasa ada kemungkinan tim Indonesia bisa mengulangi hal yang sama minimal ya di semifinal guys. Walaupun sebenarnya tahun ini agak lebih mengerikan dari 2 tahun yang lalu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.